Oke, so welcome Arfan ya. Ini Yo, well, ya, ya udah deh. Sebelum lanjut kita perkenalkan diri Anda dulu deh. oke. Perkenalkan nama saya Arfan. Saya gitaris dari band Overload yang bergenre grunge, alternative rock. Wow. Oke, jadi anak band ya. Kebetulan gue juga suka musik, cuma mungkin genre kita beda ya. Kalau lu kayaknya genrenya Metallica semua ya, kayak genre rock gitu semua ya. Kalau gue pribadi, gue lebih suka genre kayak metal gitu sih, metalcore kayak gitu. Tapi kalau gue bareng sama band gue lebih sering bawainnya lagu-lagu grunge gitu. Oke. Suaranya kencengin dikit boleh. Oh, oke. Oke. Kalau gua pribadi itu lebih suka pop. Oh. Jadi ya lebih seru aja gitu. Cuma kalau misalnya kayak rock gitu kayak terlalu rusuh nggak sih, kayak nadanya tuh malah jadi datar aja tapi lebih ke rusuhnya gitu. Yang Benar gimana tuh? apa ya? Ya pokoknya rata-rata rock gitu. Lu suka nonton anime nggak sih? Ya, suka. Tahu lagunya Parasit nggak? Parasit, yang itu. Nah, ya itu kan ada rocknya kan. Jadi kalau misalnya pas rocknya itu di situnya tuh kayak pas refnya tuh gue kayak agak kurang suka. Kayak cuma apa sih kayak teriak-teriak doang nih orang gitu kan. Awalnya orang mikirnya pasti. Nah itu dia. Nah tapi gue sukanya tuh pas di bagian apa sih namanya interlude ya, yang ada musik boxnya tau nggak? Oh iya. Nah itunya tuh itu enak banget tuh nadanya sewu tuh. Nah di situ enak, cuma pas refnya gue kurang suka sih. Kalau misalnya menurut lo pribadi gimana tentang rock? Kalau menurut gua mungkin feel-nya belum dapat aja kayaknya ya. Okay. Kalau kata gua musik yang gitu tuh feel-nya sih yang dicari tuh. Kalau kata gua pribadi. Galaknya. Soalnya iya, nah itu. Galaknya. Lu bilang tadi lu lebih suka ke arah Metallica. Apa perbedaan Metallica dengan rock? Oh, jelas sih jauh banget. Kalau Metallica kan musiknya tuh dari segi apa ya sebutnya, distorsinya aja lah. Dari distorsi mungkin kalau Metallica lebih heavy gitu soundnya juga. Kalau dari band gua grunge heavy sih, cuman nggak terlalu heavy kayak Metallica gitu. Terus Metallica itu ada nyanyiannya nggak sih? Ada. Oh ada, buatnya cuma ada banyak itu. Iya. Udah dari kapan sih lu belajar musik? Kalau gua, ini nih, gua tuh dulu dari SD kelas 4 gua udah bisa main ukulele. Iya, gua tuh bisa dibilang gua anak jalanan sih dulu. Waduh. Ya gua suka ngamen di di angkot-angkot gitu dulu tuh. Itu enggak buat nyari dimarahin orang tua gitu, kayak ya udah gitu biarin aja. Oh, kalau ketahuan ya gua dimarahin sih. Cuman gua ngumpet-ngumpet gitu. Okay. Iya, daripada gua minta duit buat ngerokok ke orang tua kan. Ya sih, boleh. Terus abis dari situ gua mulai belajar gitar tuh diajarin sama ayah gua waktu kelas 6 SD. Itu juga cuman chord dasar doang, nggak sampai belajar nih chord gantung gini enggak. Cuman open chord doang, biasa C, G yang kayak gitu doang. Berarti ukulele lu otodidak ya? Bisa dibilang otodidak sih. Oke. Itu perbedaannya bukan yang jauh ya dari ukulele ke gitar, kayaknya beda banget deh. Iya tuh kan emang beda banget kunci-kuncinya segala macam. Cuman gua ada basic dari ukulele tuh, jadi pas gua pegang gitar nih, pas neken senarnya tuh nggak terlalu nggak terlalu kaku banget lah. Ibaratnya gitu. Udah ngerti lah ya. Ya seenggaknya dapat lah feel buat neken string tuh kayak gimana gitu, neken nilon tuh kayak gimana. Next gimana bisa sampai jadi sekarang jadi buat band gitu?
Oh, waduh, banyak nih lika-likunya nih. Waduh. Sebenarnya Ceritain dong. sebenarnya gua tuh Overload ini tuh band gua yang baru banget 2 tahun yang lalu lah. Gua tuh sebelumnya 2 bikin tahun. dulu band. Ya, sebelumnya juga gua pernah bikin band lagi. Namanya tuh Live Crowser. Gua Namanya tuh dulu ribet tuh. ya. Ya, emang Gak apa-apa, genre overall tapi nyesuaiin simpel sama kok. genre lagu. Soalnya gua nyesuaiin sama genre lagu sih, ngambil dari namanya. Kan dulu tuh gua waktu bareng sama Live Crowser tuh genre gua tuh klasik rock dulu tuh. Klasik. Oke. Ya, kayak Guns N' Roses. Itu juga ada Gua nyanyiannya. ada. Oh, oke. Gua tuh dulu tuh formasinya gua dipegang tuh gitar rhythm. Gimana? Gua Gitar itu. gua main rhythm. Oh, Kan rhythm. Oke. ya di band tuh ada lead, rhythm, bass, drum sama vokalis. Oke. Nah, gua pegang rhythmnya. Mana, waduh, banyak sih Yang pengalaman. rhythm itu biasanya yang susah, yang harus apa? Yang harus cepet tangannya ya nggak sih? Yang harus cepet ganti-ganti. Oh, enggak ya. Yang lead justru yang harus yang lead, cepet oke. main melodi ya. Tapi kalau rhythm berarti rhythm itu jatuhnya elektrik atau bass ya? Elektrik Oh, tetap elektrik ya. ya, tetap pakai gitar. Cuman mainnya main senar atas lah. Tapi kalau ada interlude-nya melodi itu yang main apa? Kalau yang itu tergantung. Kalau misalkannya di lagunya tuh misalkan nge-riff dulu, nah itu baru rhythm dulu yang main. Kalau misalkannya mau harmonik nih, oke, yang main lead dulu gitu. Nah itu maksud gue yang gue bilang kadang interlude-nya itu kan harus dimainin gitar elektrik kan. Nah itu yang susah tuh, yang harus cepet tuh main interlude-nya gitu. Oh, Iya itu main ribet tuh kadang kalau nggak hafal, atau enggak kalau misalnya selewat dikit nadanya udah ganti. Dan emang. Yang bikin pusingnya adalah ini kan kalau misalnya lu main interlude-nya solo nih lagunya. Nah itu kan yang lain pada diem kan pasti musiknya. Cuma lu doang yang main, dan itu kalau salah dikit tuh malu ya deh. Iya pasti. Gua pernah ngalamin kayak gitu dulu. Dulu gue pernah kayak gitu. Gue jadi lupa scale waktu manggung nih. Gue lupa scale. Waduh, kacau tuh. Wah, kasus itu. Iya. Wah, malunya minta ampun sih. Terus gimana tuh? Ya tapi dengan jiwa rock and roll-nya gua persetan apapun anjir. Gas tuh, bos baik. Gas aja gitu. Mau salah lah. Oke, jadi habis dari situ? Ya, habis gua bikin band Live Crowser nih. Nah, di situ gua tuh udah mulai sibuk sama pekerjaan gua. Gua di situ mulai sebutnya gua udah mulai di-kick lah sama anak-anak band gua yang dulu tuh. Oke. Berarti kerjaan lu sebelum bandnya sekarang itu bukan band ya? Ya, emang bukan. Oke. Band tuh sebenarnya buat gua tuh ibaratnya mengisi waktu luang terus ya. Hobi sama gua buat berekspresi lah ibaratnya gitu. Tapi kalau misalnya lu bilang hobi ya, kalau misalnya nih lu buat satu band terus yang lain pada niat manggung terus-terusan, itu yang dari yang lu bilang hobi itu entah kan orang lain jadi ikutan jadi kayak kalau misalnya lu nggak bisa tampil gara-gara lu ada kerjaan kan jadi nggak enak gitu. Oh, nah untungnya personil band gua mengerti. Oh, yang sekarang nih? Ya. Oh, yang dulu berarti enggak? Bukan gimana ya sebetulnya ya? Iya sih, jatuhnya kayak kurang mengerti aja gitu. Oke. Jadi mereka yang harus menyesuaikan jadwal tayangnya sama pekerjaan lu gitu. Iya, gitu. Oke. Boleh. Berarti yang sekarang lebih baik nih. Ya, yang sekarang tuh ibaratnya klop banget lah. Yang dulu itu akhirnya gimana, lu di kick atau ngomong dulu baik-baik mau gimana nih? Nah, yang dulu tuh nggak ada nggak ada bahasa dulu ke gua gitu, nggak ngomong apa-apa. Tahu-tahu mereka tuh udah ganti nama, iya.
Udah ganti nama mereka, ganti nama band, terus ganti personil juga. Waduh, kata gue ya udahlah, gue persetan gitu nggak apa-apa. Oh, akhirnya lu yang memutuskan untuk keluar. Yoi, gue sendiri yang memutuskan untuk keluar. Nah, habis itu endingnya mereka tuh mau manggung nih. Pas manggung ternyata yang ngegantiin gue tuh nggak datang gitu. Capek deh. Endingnya mereka minta tolong lagi ke gue gitu. Ada manusia ya, tapi ya wajar sih kalau misalnya emang mereka niat. Terus misalnya kitanya yang nggak bisa gara-gara kerjaan kan sebenarnya tetap aja kita juga nggak bisa dibilang benar ya, salah juga sih. Nah, kenapa betul. ngeband gitu kan kalau Ya. misalnya emang nggak bisa. Cuma Ya benar. harusnya sih yang ngomong aja gitu. Baik-baik. Ya. Emang dulu juga kan itu posisi umur-umurnya tuh masih pada masa remaja lah. Belum belum berpikir dewasa gitu. Jadi masih mau seru-seruan lah ya. Ya, betul. Terus sekarang? Untuk yang sekarang emang udah pada gede semua nih, udah pada dewasa semua lah. Lah, udah pada dewasa semua. Jadi mengerti lah. Sekarang gua mahasiswa. Oh, oke. Nggak ada kerjaan lainnya, berarti cuma kuliah sama ngeband doang. Ya, kuliah sama ngeband doang. Oke, jadi nanti nextnya ke depannya mau cari kerjaan yang bidang kuliah lu atau tetap ngeband aja? Kalau gua jadi ntar habis lulus tuh rencananya nih, gua mau bikin project game sama ngelanjutin band gua gitu. Oh, ada dua. Oke, sekarang kan ini lu udah di posisi yang pernah ngeband dan akan ngeband lagi di grup yang berbeda. Nah, gua mau nanya nih, menurut lu band itu pekerjaan bukan sih? Kayak misalnya orang dengan ngeband doang itu cukup untuk menghidupi dirinya gitu, kayak nggak usah kerja di tempat lain, udah cukup. Atau emang band itu cuma sambilan yang dimana orang itu ya harus cari pekerjaan lain? Oke, jadi gini nih. Menurut gua pribadi, kalau band itu menurut gua jadi band itu ibaratnya gimana ya, kayak tempat untuk lu berekspresi gitu kalau kata gua pribadi. Soalnya mau lu jadiin itu karir, oke aja. Cuman lu nanti harus mikir dulu ke depannya kayak gimana gitu. Gimana nih kalau misalkannya band gua jatuhnya misalkan amit-amitnya ya, gua nggak terkenal gitu. Terus gua udah recording gini-gini segala macam, gua udah ngemodal juga gitu kan buat mixing lagu, terus buat publish lagu. Ya kan endingnya jadi berabe juga kan. Oke, ya benar sih ya. Oke, lu pernah nggak sih kayak research tentang band-band yang udah terkenal? Pernah nggak? Pernah. Gua malah sekarang sering gitu. Nah, dari pandangan lu itu terhadap mereka, itu menurut lu aja nih ya, menurut lu itu mereka itu sebenarnya ada kerjaan lain kah di masing-masing personilnya atau emang cuma band doang gitu? Jadi penghasilan mereka dari band doang atau ada dari luar? Jadi menurut gua tuh kayak gini mereka tuh. Contohnya kayak band misalkan taruh Metallica nih. Metallica. Nah, si Metallica tuh dia misalkan ngeband nih. Nah, dari hasil uang dari hasil ngebandnya dia tuh mulai buka toko, mulai usaha gitu. Jadi tetap ada usaha lain ya? Ya gitu. Nggak kebanyakannya kayak gitu. Dari band doang gitu. Ya, betul. Oke. Itu termasuk strategi juga sih kalau menurut gua. Iya, benar sih. Setidaknya udah ada biar bisa ada modal dulu ya. Nah, gitu. Oke. Terus kan tadi lo bilang mau buat game ya. Game apa sih yang mau buat, seperti apa? Gua rencananya ke depannya gua pengen bikin game horror sih. Game horror. Gitu. Boleh nih, ditunggu. Oke. Nah, game horrornya itu yang kayak gimana? Yang model-model grafik Denun kah? Tahu Denun kan?
Tahu. Granny atau game PC yang kayak Devos yang sekarang waktu kemarin tuh lagi booming, atau Pacify gitu-gitu, yang kayak gimana? Kalau gua nanti rencana mau bikin game to side scrolling kayak Limbo. Soalnya gimana ya? Gua tuh Limbo. Itu Limbo game kayak... story atau game ini ya yang bisa co-op ya? Bukan. Jadi game Limbo tuh game gimana ya? Psikologikal sih, bisa dibilang psikologikal horror. Cuman dia tuh ada puzzle-puzzlenya gitu. Oh oke. Bukan yang jump scare ya? Story. Ya bukan. Oh iya, yang lebih ke tegangnya aja dapet ya? Ya betul. Menarik. Iya banyak sih. Cuma kalau misalnya buat orang yang males mikir sih, kayaknya nggak suka sih. Biasanya ribet. Kenapa lu nggak coba buat ini? Nggak sih, kayak kebanyakan sekarang game tuh yang bagus, bukan yang bagus sih, yang enak buat dilihat tuh yang ini, yang story gitu, yang ada endingnya gimana nih. Jadi orang penasaran. Ya. Memang sih kalau ngelihat pasaran sekarang tuh emang banyak tuh game tuh 3D gitu kan. Tapi gue pengen menghidupkan lagi suasana lama gitu, ngerti gak? Jadi gue tuh pengen ngangkat lagi game-game retro yang lama di zaman sekarang. Oke. Gue tuh punya tujuan kayak gitu. Berarti di pengen buat juga, yang original ya? Ya betul. Di band juga kenapa gue pilih genre grunge? Karena genre grunge kan itu naik-naiknya tuh tahun 90-an tuh. Nah gue mau naikin lagi di tahun sekarang. Ya kalau itu sih gue nggak tahu sih, cuma ya oke. Berarti yang pokoknya yang di pada masa awal-awal pas lagu-lagunya tuh berjaya lah ya. Ya betul. Ya, pokoknya awal-awal dibuat. Bagus sih, jadi kan menghidupkan yang sudah lama. Nah begitu. Cuma resikonya orang suka atau enggak, itu doang masalahnya. Nah itu ya resikonya, soalnya karena makin kesini kan pasti orang sukanya yang baru-baru nih, yang booming nih, yang terkenal nih, ya itu. Iya betul. Betul, sekarang emang gimana ya, pasarnya tuh udah mulai ke arah kayak musik-musik apa namanya, contohnya Payung Teduh terus 420 yang kayak gitu, musik-musik senja lah. Tergantung gimana cara lu share lagu tersebut sehingga jadi boomingnya. Itu beda orang, beda pola gitu, beda pasarnya gitu. Ya betul. Jadi harus tahu nih orang yang suka kayak lagu lu tuh orang-orang yang model apa. Jadi marketing S2 antar. Jadi marketing. Oke, beralih ke reality. Kan lu band nih ya, kayak lu juga kuliah. Kenapa lu memilih streaming di reality? Apakah itu karena lu disarankan sama temen lu, atau emang lihat-lihat Playstore terus ada apa nih reality gini. Gimana tuh? Nah, ini ngakak sih. Jadi ceritanya gini, gua tuh sama teman nih iseng-iseng gitu, Pan katanya, tahu ini gak VTuber agensi dari Mahapanca? Tahu. Nah, enggak, maksudnya pernah denger aja Mahapanca, cuma gua nggak tahu isinya siapa aja. Nah jadi gini, temen gua tuh, Pan ini ada audisi nih Mahapanca, katanya mau ikutan nggak? Ayo gas lah kata gua. Widih. Pas gua lihat, tahu udah ditutup formulirnya gitu, form pendaftarannya udah ditutup. Okay. Waduh, ternyata nongol lah iklan di YouTube. Reality apaan nih kata gua cobain iseng-iseng download. Oh seru juga nih. Orang-orangnya juga enak gitu buat diajak ngobrol. Terus pas gua searching, waduh ini di sini tentang apa namanya, yang main gitar atau musik gitu. Wah jarang nih. Oh udahlah, gua bikin lah kata gua. Mantep. Jadi mulai pengen ya. Ya gitu. Oke, berarti awalnya lu pengen diajakin buat masuk Mahapanca. Iya. Nah, tapi lu nggak tahu nih, itu sebenarnya karakter animasi yang di streaming. Lu tahu nggak itu? Tahu gue. Kenapa lu langsung mau? Nggak, maksudnya kan biasa orang streaming ya udah sebagai lu aja gitu. Karena kan lu musik, berarti lu harus bisa menunjukkan lu main gitar seperti YouTube lu itu kan. Nah, kenapa lu mau masuk agensi yang dimana itu
karakternya tuh nggak real. Oh, jadi gimana ya? Emang kan sekarang nih, emang lagi naik-naiknya VTuber kan? Oh, oke. Dia melihat yang booming ya. Yoi, betul. Itulah Iya, strategi. Yoi, bagus. Oke, jadi pas lu lihat, oh jadi kepengen nih. Gitu. Terus Jadi, habis waduh. Mahapanca itu tutup, kenapa lu nggak nyoba yang lain? Yang lain tuh kebetulan nggak ngebuka ini apa namanya audisi gitu. Sekarang sih yang lagi booming sih biasanya Hololive ID nih. Ya Hololive. Cuman Hololive isinya cewek semua. Iya sih bener. Justru bagus gitu kan. Siapa tahu Anda cowok yang masuk gitu, cowok pertama kan yang masuk. Iya, who knows kan mereka. Tapi nggak tahu sih mereka menerima cowok atau enggak. Jadi nextnya lu mau coba lagi nih kalau ada audisinya? Kayaknya iya sih mau coba lagi. Mantap. Mahapanca, beh. Itu juga nggak tahu sih, cuma kalau dari dengar-dengar sih banyak yang tahu, jadi mungkin terkenal. Ya, emang wow udah banyak sih kayaknya banyak yang tahu sih itu Mahapanca. Ya makanya kalau gua pribadi gua nggak tahu karena gua nontonnya yang Hololive gitu-gitu aja. Cuma lihat doang sih, itu pun bukan kayak bener literally simping yang harus donate berapa gitu. Gue tidak menjadi simping yang sangat simping. Gimana? Oke, berarti itu gini, setahu gue kalau lu masuk agensi itu jadwalnya udah dipilihin. Nah, itu pas tuh jadwalnya, kalau misalnya emang jadwalnya dipilihin, itu gimana tuh kalau misalnya bentrok sama band lu, kalau bentrok sama pembuatan game lu ntar gimana? Soalnya kalau kayak gitu gue paling ngobrol dulu sama band gue gitu, soalnya gimana band gue juga pasti bakal ngerti lah kenapa gue kayak gini, pasti buat band juga gitu kayak gini. Jadi prioritas pertama lu itu streaming kalau misalnya masuk. Ya kalau gue masuk nih, jadi ibaratnya gue tuh kan pasti bakal dapat royalti nih. Nah royalti itu bakal gue pakai buat band juga, endingnya pasti kayak gitu. Marketingnya sedap. Ya, udah mulai mikir marketing dia. Oke. Bagus. Ya benar sih harus ada modal. Oke, lu kan udah membangun nih yang katanya berapa lama lagi ininya debut band lu? Band gua sebenarnya udah kalau buat band, cuman kalau buat lagu ya itu 2 bulan lagi lah. Nah itu modalnya berapa sih kalau boleh tahu kira-kira aja? Kebetulan drummer gua bisa mixing sama mastering. Jadi gratis kah? Iya betul, tinggal modal skill doang. Oke, berarti ya itu berarti lagi hokinya ketemu temen yang ada temennya itu ya, modalin. Emang kebetulan drummer gua itu saudara gua. Oh oke. Itu lu ketemu anggota band lu itu dari mana aja? Oke. Jadi band gua tuh sebenarnya nih yang main rhythm, kan gua sekarang posisinya sebagai lead gitar nih. Nah yang main rhythm, terus vokalis gua dia tuh teman SMP gua. Teman main gitu. Kalau basis gua emang dia tuh dari band gua yang lama sama drummer gua tuh. Terus yang lain? Udah cuma segitu sih. Soalnya kan gua si formasinya tuh 5. 2 gitar, 1 bass, 1 drum sama 1 vokalis. Yang ini ya berarti cuma berapa 5 ya? Jadi 1 dari temen lu, 1 saudara lu, 3 lagi? Ya. Teman SMP. Temen 3-3-nya tuh? Enggak, jadi gua sebagai lead, 2 teman SMP gua yang main basis sama drummer gua itu dari band lama gua, tapi yang drummer gua tuh itu saudara gua gitu. Oke, jadi 1 lu, 2 saudara lu, 2 teman lah ya. Ya, 2 teman. Oke.
Gila ya, dari SMP masih gaul ya sampai sekarang we. Tapi ya emang satu doang sih pasti sih. Cuma gue bingung aja kalau misalnya masih ada yang dari SMP sampai sekarang ramean masih temenan. Kayak nggak pisah-pisah gitu ya. Biasanya kan Emang makin gede kan makin mencar. Tapi ya gua sama teman-teman gua yang SMP nggak sampai gitu sih, nggak sampai pisah. Malah sampai sekarang masih sering main gitu. Semuanya, satu kelas SMP lu? Enggak lah, enggak satu kelas. Gila satu kelas, buset itu apa ya? Itu bahasa geng semua satu kelas. Oke, jadi apa sih suka dukanya membangun band Anda yang sekarang? Dukanya gimana ya? Tiap ada sih rintangan sama ya suka sama dukanya, tapi sama band gue yang sekarang lebih banyak sukanya dibanding dukanya. Emang dukanya apa? Dukanya, waduh, emang kayaknya band guanya udah terlalu berekspektasi nih kayaknya ya. Makanya waktu mau manggung nih pertama-tama, waktu awal mau manggung kan di salah satu kampus di Bandung, gue manggung tuh. Nah, gue sama band-band gue tuh udah ngebayangin, waduh ini kayaknya stage-nya gede nih, gini katanya. Anjir, tahu-taunya, wah, stage-nya nggak ada. Lu pernah nonton ini nggak konser pertamanya Led Zeppelin? Wah, nggak tahu. Nah, kayak gitu. Ini ya kayak festival doang ya? Jadi nggak ada stage, cuman tanah aja udah. Oh, oke. Cuman gitu. Terus tapi kabelnya gimana? Tapi plusnya dari manggung di situ tuh emang soundnya wah ampi-ampinya keren-keren sih. Oh, jadi mereka lebih mementingkan alat dibandingkan tempat ya? Ya, betul. Mereka lebih mementingkan kualitas suaranya. Ya bagus sih, cuma kan tempat juga tidak boleh. Iya. Iya, goodbye. Nggak lucu juga kan kalau tiba-tiba tanahnya ada yang jeblos. Asli. Nah, di situ tuh duka yang kedua tuh head gitar gua nyangkut di rambut gitaris gua. Kalau pengen lihat bisa dicek di Instagram. Waduh, itu bukannya malu ya, malah di-share ya. Aduh, agak sedih sih sebenarnya. Terus gimana? Ya nggak apa kan, emang genre grunge itu lebih terkenal kearoganannya, terus kekeosannya, punk lah ibaratnya. Jadi kacau juga bodo amat lah ya. Ya. Usul dah. Betul kayak gitu. Sampai yang nontonnya juga berantem gitu, chaos. Gimana sih? itu yang nonton tawuran. Iya emang. Waktu pertama main nih, gua udah gua deketin gitar ke ampli itu, yang lain tuh udah pada nutup telinga, tapi mereka penasaran, pengen lihat, aduh ada apa nih katanya. Wow. Nah disitulah crowd mulai mulai pada ngumpul. Itu kayaknya seger banget tuh. Fresh. Tapi pulang-pulang kepala pusing kan, tinggal tidur. Habis pulang-pulang telinganya pengang. Kebetulan saya pulang-pulang lapar banget. Oh, dikira pulang-pulang ini minum oskadon. Udah pusing banget malah. Pulang-pulang apa ya? Saya capek sih kalau misalnya harus susu pasti keingetan. Emang. Itu ngapain lagunya susah nggak sih? Kebetulan kalau genre grunge itu cuman beberapa chord. Diulang-ulang? Tapi nggak semua lagu sih. Ya diulang-ulang gitu. Oh. Ya kayak lagu-lagu sekarang kan rata-rata kan nadanya sama semua. Bukan sama sih, istilahnya ya pakai chord yang sama juga kadang bisa gitu. Kayak mirip-mirip. Iya emang. Betul. Oke, itu kan tadi dukanya. Ya udah, sekarang bagian senangnya nih, sukanya apa aja sih? Katanya kayaknya banyak nih. Waduh. Sukanya ya gimana ya? Pertama dapat pengalaman baru sih. Kan soalnya ini band baru gua kan, baru 2 tahun juga bandnya. Oke.
dapat pengalaman. Terus ya untung-untungnya gua tuh sama band-band gua kalau tiap mau manggung nggak ada kendala apapun. Oke. Untungnya. Semasa lu ngeband ya, menurut lu ada nggak sih? Kan kalau misalnya kerjaan kan ada pensiunnya, band ada nggak sih pensiunnya? Oh, kalau band nggak ada. Nggak ada. Kecuali kalau misalkannya dia udah terkenal banget nih, banget, terus pasti bakalan ada apa namanya reality show nih, masuk yuk sini, masuk TV, ibaratnya kayak gitu. Ngobrol-ngobrol kayak contohnya kalau band kalau artis luar negeri itu ibaratnya Ozzy Osbourne, tahu nggak Ozzy Osbourne yang Nggak dari vokalisnya Black Sabbath. Itu gimana? Nah dia kayak gitu, jadi diundang ke acara reality show, terus dikenang lah ibaratnya, wah ini karakter legend nih di band Black Sabbath. Okay. Tapi nggak ada ini ya, berarti nggak ada kata pensiun ya? Iya, kalau itu kalau udah tua gimana? Kalau buat seniman tidak ada kata pensiun sih sebenarnya. Berarti oke, gini, anggaplah kan pasti orang makin tua, makin ini ada yang udah nggak ada segala macam, ada yang keluar mungkin. Itu apakah band lu ini mau lu terusin sampai misalnya ngerekrut orang baru sampai ke bawah-bawah kayak generasinya, atau udah stop gitu? Kalau misalnya emang udah waktunya stop ya stop gitu. Kalau misalkannya dikasih jalannya udah stop nih, ya udah paling stop, paling kayak gitu. Kalau gua tergantung personil lainnya. Kalau gua pribadi, kalau gua pribadi nah gitu, betul. Jadi diomongin dulu gimana baiknya, kalau misalkannya mau stop oke, kalau misalkannya enggak ya udah lanjut aja gitu. Kalau lu pribadi terserah. Ya, kalau gue pribadi terserah. Tapi at least lu udah di saat itu mungkin lu udah ada kerjaan lain kali ya. Pasti. Oke, jadi ini kan tadi lu bilang lu pun ada istilahnya ada kuliah, ada yang lainnya. Kalau misalnya personil band lu yang lain itu nganggur atau gimana ya? Oh, kebetulan semuanya kuliah kecuali basis gua. Basis lu kerjaan lain ada? Basis gua tuh dia sekarang kerjanya Shopee Food. Oke. Berarti at least semuanya ada kesibukan lain juga ya? Ya, ada kesibukan lain. Itu nyesuaiin waktunya gimana? Paling kan kalau gua sama yang kuliah nih, hari Sabtu Minggu kan pada libur nih. Yuk gas lah, studio yuk latihan gini atau enggak recording. Terus yang basis lu bisa? Ya, mau nggak mau itu yang basis harus ngikutin gitu. Sedih banget ya kalau dia ada jadwal. Oke, berarti ya yang beda sendiri lah ya yang ngikutin. Yoi. Tapi setiap minggu atau setiap kapan sih latihannya? Kalau gua sama band gua tuh dua kali dalam 1 bulan biasanya latihan tuh. Setiap hari Minggu atau enggak Sabtu sih. 2 kali? Ya tergantung tergantung jadwalnya juga. Oh berarti enggak setiap minggu ya? Setiap Sabtu Minggu gitu ada latihan? Ya enggak. Oke. Nah, menurut lu nih sendiri emang segitu cukupkah latihan, atau emang kalau misalnya mau jadi band yang gede banget itu harus latihan lebih sering lagi? Enggak juga sih kalau menurut gua. Yang penting tuh kalau buat band nih dapat dulu chemistry-nya. Kalau buat gua. Soalnya kalau misalkannya nanti pas manggung, kalau misalkannya vokalisnya salah nih nadanya, nah bisa dibantu ditutupin nih sama gitar atau enggak sama bass. Nah gitu. Kalau chemistry-nya jadi nggak harus sering-sering banget lah ya latihannya. Ya betul. Tapi yang penting 1 kali latihan udah bagus. Harus full. Ya full gitu. Kalau band gua kayak gitu ya. Nggak tahu kalau band lain. Iya benar sih. Ada yang orang emang mungkin anggotanya susah mencerna jadi harus berkali-kali. Ada yang emang anggotanya mungkin bisa dibilang lebih pintar-pintar jadi gampang ya. Kan beda-beda orang juga. Ya betul. Oke, untuk
anggota-anggota band lu kan pasti ada di posisi masing-masing nih, bass, gitar, Mm-mm. bla bla bla. Kalau suatu saat kalian disuruh tuker-tukeran, bisa nggak tuh? Pada bisa main alat musik lain nggak? Jadi yang misalnya Oh. bass suruh main keyboard atau keyboard suruh main gitar gitu. Nah, kalau misalnya nih, kebetulan vokalis, bassis, ya semuanya lah, semua personil gua pada bisa main gitar kebetulan. Kalau buat Oke. main bass, paling gua sama drummer gua. Ada keyboardnya nggak sih? Nggak ada. Oh jadi cuma gitar sama drum. Gitar, bass, drum, vokalis. Oke. Semuanya bisa nyanyi nggak tuh? Waduh, yang bisa Itu nyanyi dia yang berat kayaknya cuma- biasanya nyanyi. yang nyanyi tuh yang bisa cuman vokalis gua sama drummer gua doang. Oh, yang drum bisa semua. Nggak bisa kalau gua ya apa namanya kan gitaris band gua tuh dua nih, gua sama teman gua. Nah, gua sama teman gua nggak bisa nyanyi sama bassis gua. Bertiga. Nah, yang Maka drum sendiri kalau- siapa aja tuh yang bisa? Yang drummer ya cuman dia doang yang bisa nyanyi sama vokalisnya. Berarti pengecualian tuh ya, vokalis sama drum itu susah tuh nyari orangnya yang bisa ganti-gantian. Ya, betul. Kan lu berlima nih, kira-kira mau ini nggak sih rekrut ada orang misalnya buat cadangan atau gimana? Kalau misalnya kan kita nggak tahu ya, kalau misalnya suatu saat lagi mau ngeband, ada yang sakit kan who knows ya, jangan sampai sih. Cuma kalau ada halangan lah ya, pokoknya entah sakit entah ada kerjaan lain atau apa, itu mau mencoba ada rekrut orang baru nggak buat cadangan atau udah gitu, ya udah biarin aja. Kalau misalkannya buat orang baru, kayaknya gua nggak bakal rekrut. Soalnya chemistry-nya pasti beda lagi. Kalau misalkan satu nggak bisa nih, ya udah mending batal kalau gua. Oh, jadi udah cancel aja gitu. Ya, cancel aja udah. Persetan gitu kalau gua. Ya. Kalau udah pernah diundingin belum sih sama anggota yang lain, gimana tuh mereka? Udah. Kalau pasti mereka kayak gitu juga. Soalnya Simpel banget ya. chemistry. Iya. Gampang banget ya Emang- ngebatalin enaknya. Emang kalau band gua tuh orangnya pada simpel-simpel semua, gak pernah diambil pusing. Oke, berarti ya mungkin segitu dulu dan kita bakal nunggu ya. Ini pas habis udah debut mau di-share nggak nih? Di-share kan tuh. Pasti. Ntar Ya, gua kita bakal. ngobrol lagi lah ya pas sudah lu debut. Oke, Kita boleh. pengen tahu juga nih debutnya seseru apa sih? Mau debut di mana sih? Kira-kira tempatnya? Kalau gua manggung udah 2 kali sebenarnya. Cuman kalau buat lagu gua nanti bakal di-share antara di Instagram sama di YouTube dulu. Oke. Enggak, maksud gua debutnya lokasinya mau di mana gitu. Debut band nih. Paling lokasinya antara di kampus-kampus dulu lah. Kalau udah gede gitu. Kasih di kampus gitu. Ya, soalnya kan mahasiswa tuh banyak nih masanya nih. Waduh. Tapi harus ini ya yang suka sama lagu-lagu gitu. Iya, betul. Nah, itu tuh yang susah nyarinya tuh kampus yang suka sama lagu. Dan kampusnya pun kan harus ada izin ya berarti. Iya, betul. Nah, itu juga susah tuh izinnya. Ya itu masalahnya, emang lagu gua tuh kurang diterima sama telinga tetangga gitu. Sehingga tetangga. Ya berarti ya harus ini ya, izinnya pun harus resmi itu ribetnya kalau misalnya mau manggung. Nah nggak lucu kan betul. tiba-tiba di tengah digusur kan. Itu siap banget. Oke, kira-kira ada saran nggak sih buat orang yang mungkin mau ngeband tapi nggak tahu mau nyari grupnya di mana, nggak tahu mau nyari anggotanya di mana, coba dong. Oke, saran nih buat para yang mau jadi musisi atau mau bikin band. Anjir, so banget gua. Nggak apa-apa. Saran dari gua, lanjutin aja apa yang lu mau. Jangan dengerin omongan orang persetan. Udah. Itu gua. Udah. Waduh. Lu emang anaknya tobos banget ya. Bodo Yoi. amat dengan sekeliling. Suka nggak suka. Iya, betul. Nah yang penting gas dulu, coba dulu.
lanjut. Nah, terus buat mereka nih gimana nih nyari anggotanya? Kan mereka misalnya nggak punya temen yang main musik nih, mau nyari di komunitas mana? Oh, kalau buat orang-orangnya nih, anggota-anggotanya, kalau kata gua mending ambil orang terdekat dulu. Meskipun dia nggak bisa main alat musik, suruh dia belajar. Soalnya kenapa gua pilih temen yang terdekat dulu? Soalnya dia pasti bakal paham gimana perasaan gua gitu kan. Ya ibaratnya perasaan lu lah yang mau bikin band gitu. Jadi chemistry-nya tuh cepat dapat. Yang penting di band tuh chemistry-nya sih, kalau kata gua. Oke. Kalau nggak punya temen ya udahlah ya. Bersabar Ya, itu udah, ujian. Kalau nggak punya solo teman aja mending kali. ngalih aja. Jadi solo bisa kali. Enak tuh. Bisa aja solo. Betul. Walaupun ini jantungnya berasa mau copot gitu pas di depan panggung kan solo mah. Ya kalau salah kan ya sendiri malunya. Nah itu tuh. Ya pokoknya ajakin temen dulu ya yang paling deket, yang paling ngerti ya. Ya betul. Siapa tahu temennya kan punya temen lagi yang bisa main musik. Nah gitu bener. Itu udah enak tuh kalau ada. Pokoknya kalau ada sarana, ada kelompok udah enak tuh. Sama mungkin mentalnya harus kuat kali ya. Nah itu sih masalah mental tuh kadang berat. Ya betul. Kalau menurut gua buat orang yang pemalu nih, jangan lihat orang-orang yang ada di depan lu, fokus aja sama diri lu sendiri. Nah, okay. Itu sih. Terakhir ada yang mau dipromosikan kah? Entah YouTube-nya atau YouTube band atau apa, silakan. Oke. Untuk Instagram band bantu follow ya. Namanya Loado_PER. Ya ntar gue kasih di deskripsi semua ya. Okay. Kalau yang mau di-share. Terus apa lagi? Instagram, YouTube gua, sama nanti YouTube Overload. Ntar gua kirim linknya. Oke. Lu kalau misalnya di reality tuh biasa ada ending gak sih? Gua enggak sih. Langsung aja udah end gitu. Oke, ya udah. Thank you ya sekali lagi. Oke, thank you bro. Bareng kita tunggu ininya, debutnya ya. Kita tunggu debutnya. Apa namanya? Overlord. Kenapa nggak Overlord sih? Ntar jadi nama anime. Overlord. Iya. Tapi kan itu terlalu OP pak. Oh terlalu OP. Oke, beda ya. Iya. Kalian tidak OP, hanya manusia biasa kan begitu. Oke, thank you ya. Oke. Sama-sama bro. Bye. Bye.